Ya baik, terima kasih. Salam jumpa pemirsa dan juga pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita mau mengulik bagaimana program prioritas yang dijalankan oleh Disbunak Provinsi Kalimantan Selatan ini. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas, Ibu Dr. Hewan Suparmi, Ibu Mamik. Siap. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Rini. Ya Ibu, kalau bicara soal program prioritas di Dinas Perkebunan dan Peternakan ini seperti apa Bu di 2025? Untuk program prioritas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2005 kami masih pengembangan dari program prioritas atau program strategis di tahun 2004 khususnya. Yang pertama terkait dengan komoditas unggulan subsektor perkebunan yaitu kelapa sawit. Kami terus menggencarkan program peremajaan sawit rakyat khususnya untuk tanaman tua dan tanaman yang produktivitasnya di bawah 10 ton per hektar per tahun. Kami minta kepada petani, baik petani swadaya maupun pekebun yang bermitra untuk ikut program peremajaan sawit rakyat. Dan program ini juga didukung dengan program peningkatan sarana prasarana kelapa sawit Mbak Rini, dan juga program peningkatan SDM kelapa sawit. Nah, sumber pendanaan dari 3 program tersebut yang dialokasikan di Provinsi Kalimantan Selatan ini berasal dari dana pembangunan perkebunan kelapa sawit. Oh, oke. Ini banyak fokus ke kelapa sawit nih Bu ya. Ini yang baru subsektor perkebunan komoditas unggulan. Untuk yang karet, kami menggencarkan program pengembangan korporasi pekebun berbasis kawasan karet. Di sini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menggencarkan program peremajaan karet rakyat dan program intensifikasi atau pemupukan dan bantuan saprodi lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Ini upaya sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, Bapak Haji Muhyiddin, bahwa kita harus berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun. Diharapkan melalui 2 program yang mengangkat komoditas unggulan perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan, kita bisa mensejahterakan masyarakat pekebun. Di luar komoditas kelapa sawit dan karet, kami juga konsen dalam pengembangan kopi. Kopi karena penikmat kopi ya, hampir dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tumbuhnya kafe-kafe di wilayah Banua kita ini harus kita support dengan produksi kopi di Banua yang cocok untuk kopi Robusta dan kopi Liberica. Untuk pengembangan kopi kami siapkan dengan program strategis yaitu pengembangan kopi diversifikasi terintegrasi. Jadi dalam membangun perkebunan, Pemprov Kalsel ini sudah berbasis diversifikasi terintegrasi karena kita membangun perkebunan berkelanjutan. Jadi tidak hanya perkebunan yang sifatnya monokultur. Kalau kita masuk ke perkebunan tidak hanya satu komoditas perkebunan saja yang kita temui, tapi sekarang sudah ada diversifikasinya dalam rangka mendukung Astacita Bapak Presiden, dalam rangka mendukung swasembada pangan. Sekarang perkebunan-perkebunan yang masih dalam tanaman yang belum menghasilkan, khususnya untuk kelapa sawit, untuk di rakyat kami integrasikan dengan padi, untuk di inti kita integrasikan dengan tanaman jagung. Jadi mendukung program strategis nasional. Untuk di karet demikian juga kita bangun dengan berbasis diversifikasi integrasi untuk meningkatkan pendapatan pekebun, karena di karet ini kan mayoritas diusahakan oleh rakyat. Jadi kami tumpang sari tidak hanya dengan tanaman pangan, horti, juga dengan komoditas perkebunan lainnya, juga termasuk dengan peternakan. Jadi di sini perkebunan dan peternakan kami kawinkan. Di sawit kita melalui program ini langsung masuk ke peternakan ya. Boleh, jadi kalau tadi berbicara terkait dengan komoditas perkebunan, kita karena dinasnya gabung dengan peternakan, khususnya untuk peternakan dalam rangka percepatan swasembada daging Mbak Rini, itu kita Kalsel sudah ada program, siapkan program dengan pengembangan sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha inti dan plasma. Dan melalui program ini diharapkan Kalsel tidak hanya mampu meningkatkan produksi dan populasi sapi, tapi juga mampu meningkatkan produksi sapi berbiaya rendah.
karena sumber pakannya semuanya dari kelapa sawit. Kelapa sawit ya. Dan untuk program ini Kalsel sudah menjadi role model nasional, di mana setiap provinsi atau daerah luar Kalsel, luar di Indonesia yang lain, kalau ingin mengembangkan sapi dan sawit pasti rekomendasi dari pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan pasti diminta untuk datang ke Kalimantan Selatan. Nah, ini untuk sapi, semoga kami dengan melalui program ini tidak hanya melalui program integrasi kelapa sawit dan sapi, tapi juga mengembangkan peternakan konvensional lain. Maksud saya peternakan sapi yang dipelihara secara konvensional, namun dengan melalui pendekatan sumber pakannya. Jadi pakan unggulnya yang kita dekatkan dengan peternakannya. Itu khusus yang daerah-daerah yang memang tidak ada wilayah kelapa sawitnya. Untuk yang program yang sedang kami gencarkan juga untuk pemenuhan kebutuhan daging unggas dan telur unggas adalah program sistem integrasi itik di lahan rawa dan lahan kering. Mungkin Mbak Rini pernah dengar ya sebelumnya program Siti Hawalari. Siti Hawalari ya, masih jalan Ibu ya? Oh terus ini, malah ya? justru terus kita gencarkan karena terbukti ya program-program kami ini kan tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi, tapi juga untuk meningkatkan lapangan usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pelestarian lingkungan. Betul. Jadi melalui program Siti Hawalari ini, saat ini Kalimantan Selatan sudah ada 699 klaster. Dan terbukti ya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, dan beberapa kementerian terkait sudah mengadopsi program Siti Hawalari untuk mensejahterakan lembaga atau institusi yang ada di bawah-bawahnya. Ada dari Kementerian Koperasi dan UKM yang di provinsi tentunya juga langsung ditangkap oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Ada Kementerian Desa ya Kemendes di provinsi dengan Dinas PMD. Saling bersinergi ini ya. Kami menjalankan program di subsektor perkebunan dan peternakan ini semuanya adalah berbasis pentahelik, melibatkan semua sektor stakeholder terkait. Demikian. Nah, kalau berbicara soal tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa di perkebunan juga di peternakan. Nah, kalau untuk daerahnya sendiri Bu, ini kita banyak kan, kita punya 2 kota dan 11 kabupaten. Ini lebih banyak kemana nih Bu untuk pengerjaannya di 2025 ini? Terhadap perkebunannya baik peternakannya juga. Kalau untuk perkebunan itu mayoritas ya, khususnya untuk daerah sawit itu yang terbesar kan daerah Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut ya. Itu yang kita push, tidak mengesampingkan juga daerah-daerah yang wilayah sawitnya sedikit. Semuanya kami support dengan program-program baik BSR, integrasi sawit sapi, semua kami introduksi dengan program-program strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk kawasan untuk pengembangan peternakan juga sama, di mana wilayah-wilayah yang memang itu potensi untuk perkebunan, kita pushkan dengan komoditas perkebunan sesuai dengan komoditas yang cocok di wilayahnya. Ada yang memang daerah karet seperti Tabalong. Tabalong itu kan daerahnya karet, sawitnya sedikit ya. Ya kita push dengan program yang Bang Sibun Bekaret tadi, pengembangan Korporasi Perkebunan berbasis kawasan karet. Untuk daerah-daerah sawit kita push dengan program-program yang memang berbasis kelapa sawit. Untuk Siti Hawalari, Mbak tahu kan bahwa IT itu banyak dikembangkan di daerah Banuali, Mahulu, Sungai Selatan, Sungai Tengah, Sungai Utara. Disitulah yang kami ciptakan untuk sebagai pusatnya pengembangan program Siti Hawalari yang bisa diadop oleh daerah yang lainnya yang memang cocok untuk IT. Dan mayoritas Kalsel kecuali Banjarmasin semuanya ada program kami, baik perkebunan maupun peternakan. Di luar Banjarmasin, Kota Banjar pun kita temukan. Oke, baik. Ini kita sepertinya cukup memakan waktu yang banyak seharusnya Bu ya untuk bisa memperbincangkan ini semua. Tapi yang pasti ada satu pesan khusus mungkin Ibu pada para pekebun atau apapun itu, peternak, silakan Ibu. Para pemirsa, kepada kesempatan ini kami menghimbau bahwa kami berharap untuk meningkatkan pekebun dan peternak sejahtera, ikutilah program-program yang kami jelaskan tadi, program-program strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, dan tentunya upaya kami adalah untuk meningkatkan pekebun dan peternak sejahtera. Terima kasih banyak Ibu Suparmi, Ibu Mamik ya.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita harus kembali ke studio di edisi Persada ID Talk.